guru-guru itu tidak mau berbahasa Oirata di sekolah. Guru larang. Siapa berbahasa berarti dipukul. Itu salah satu larangan yang seakan-akan mau punahkan bahasa Oirata. Cerita mula juga. Awal mula kita masuk di Kisar ini kan orang tua tanah dorang saja, toh. Non tinggal sini, baru kita datang. Kita bumoyan datang. Datang, kita semua tinggal di Manheri itu. Ya, ini yang pintu gerbang utama ini untuk masuk di negeri tua ini. Jadi kita punya moyang itu, ya pertama kali mereka datang memang mereka tinggal di sebelah timur dulu. Tapi kemudian mereka pindah di sini terus menetap di sini. Kita punya moyang itu sudah 4 pupu di Pulau Kisar baru ketemu dengan moyang-moyang yang lain. Lebih khusus itu ketemu dengan moyang dari Leklor, orang Papulak. Baru pulau ini dibagi 2. Ini kita moyang pun kubur ini. Maufara ini ya sudah. Dia pun kubur ini. Kalau dalam bahasa Oirata itu bilang wosi. Posi kan. Tapi menurut dong pumpasa dong bikin akan posi. Tapi kalau posi itu, menurut bahasa Oirata itu sumpah. Jadi batas itu dibuat batas itu dengan pakai sumpah. Jadi bagian barat itu dikuasai oleh orang-orang Meher. Nanti bagian timur ini ketong dari Oirata yang kuasai. Jadi ketika mau terjadi sumpah bahasa ini, waktu ketemu dengan moyang dari Wonreli ini. Moyang dari Wonreli orang datang singgah di timur lalu datang mendarat di sini dong perahu tenggelam di depan Kesar situ. Domba ini mulai sepakat untuk adu ilmu begitu. Jadi tentukan dua buah batu besar. Lalu Wonreli kalau sanggup angkat dia punya lalu bantil akan pecah berarti betul dong yang pertama kali masuk di pulau ini dan dong tuan tanah. Tapi kalau memang Oirata yang sanggup buat itu berarti Oirata yang tetap tuan tanah. Mereka mau pecahkan itu tidak sempat
pecah, sedangkan yang moyang saya punya itu pecah sampai hancur-hancuran begitu. Akhirnya dong mengaku bahwa ya dong yang pertama datang dan dong tuan tanah sudah. Baru ketemu moyang bilang, mulai dari hari ini dan seterusnya itu, ketemu bahasa bagaimanapun dong tidak akan mengerti dan dong tidak akan ngomong ketemu bahasa. Tapi dong bahasa itu seluk-beluk bagaimanapun ketemu akan mengerti dan ketemu bisa sanggup untuk bicarakan. Nah, justru itu sekarang bahasa Oirata mereka tidak bisa tahu. Tapi bahasa Meher, bahagian Wonreli itu bahasanya kami Oirata bisa tahu. In awatu tinayamo intie, sohonte itnina anintie ante naware ante bisa enne luku. Tapi an sohontie atere nawarele tu maralahu mara. Artinya kekal selama-lamanya tidak akan mengerti. Jadi inilah pusatnya negeri Manheri, sekaligus merupakan pusat dari Pulau Kisar ini. Orang boleh cerita ke sana kemari, oh ini pusat Pulau Kisar, di sini segala macam. Tapi sebetulnya yang pusatnya yang ini sudah. Aduh, aku tahu ay baik-baik lah. Ini yang baik mana? Saya tahu. Oh, Tuhan. Pak, kan katanya rencananya mau nikah adat tahun ini, Pak. Ya, karena kalau nikah adatnya tidak dilakukan, berarti dalam mata rumah Showa itu sebagai istri yang ada memang belum sah. Belum sah sebagai anak Showa, belum sah sebagai keluarga yang ada di tempat ini. Jadi sebaiknya itu harus melakukan nikah adat supaya dia sebagai ibu di dalam mata rumah Showa yang ada di keluarga yang laki-laki yang ada. Kalau buat Michael, Pak, kalau misalnya Bapak belum nikah adat, Kalau kita belum buat nikah adatnya, ketika dia dewasa,
sepertinya kalau saya yang sudah meninggal begitu, ya. Berarti kalau tidak bikin nikah adat, maka dia kembali ke keluarga dari ibunya. Atu ini ada atas salat menti lo ingin lo dari mana mempel ini marah pun itu ingin apa itu bawa tas marang oleh. Mama kalah deh. Itu yang pengantin itu yang pakai salempah, bukan anting. Pengantin laki-laki. Jadi selama mereka jadi suami istri itu kan belum ada punya ikatan perkawinan tuh, jadi istilah hari itu dia punya orang tua ke situ untuk diminta labuhkan dia punya perahu di situ. Nah, terus kita terima. Lalu kemarin dia kembali lagi minta untuk mau berangkat. Irawai na pratapay mana kuno yorona kuno empung dure pung hatle mederitmu medaname paititene payadate. Atas ini kalau memang perempuan belum diadat, berarti ada acara-acara dalam showa keluarga ini, ibu ini selalu ada di belakang, tugasnya hanya masak, ya, bantu cuci piring karena belum adat. Jadi kalau sudah adat berarti dia sudah bisa duduk sama-sama dengan teman-temannya di depan seperti ibu-ibu. Ya. Pernikahan adat itu masih penting dilakukan itu justru karena tiga aturan ini masih dipertahankan dan masih diakui oleh pemerintah. Hukum positif hukum pemerintah, hukum gereja dengan hukum adat itu masih berlaku. Dan kalau untuk adat ini, menurut pengamatan beta bahwa satu ketika pasti dia sirna. Sebab adat itu adalah sebuah kebiasaan yang nantinya dia sendiri akan menghilang ketika termakan samaan. Tapi sepanjang ya orang tua masih ini, ya tetap dilakukan seperti yang ada. Anak-anak kepala-kepala batu semua lah aja. Dan jam sekian, jatuh mati-mati gelap. Airnya harus disiapkan, kayu bakarnya, berasnya. Kata datang ini kan baku bantu. Sekali ini kan belah kayu, persiapan belah kayu. Jadi kata semua yang ada ini belah kayu, bukan satu, bukan person yang mengalih BTC. Tapi dari keluarga dua keluarga. Dua keluarga ini kan sudah jadi satu. Jadi semua belah kayu ya. Kebagian semua. Iya, kalau ada kadang-kadang itu laki-laki yang tanggung, tapi kalau dari pihak perempuan, kalau ya dia ingat dia punya saudara perempuan untuk mau tambah mungkin ya babi 1 ekor untuk mau sumbang, itu kan boleh, bisa juga.
Yang wajib itu harus laki-laki yang persiapkan semua. Iya, persiapannya memang kami untuk lauk pauknya babi memang sudah ada. Ada rusuk babi, ada sambal goreng. Itu apa itu? Ini rusuk babi. Rusuk? Digoreng. Digoreng? Ya, tepung. Pakai bumbu tepung? Bumbu tapioka Oh. campur dengan terigu. Terigu. Apalagi sih? Telur. Ini rusuk. Namanya rica-rica babi. Dan dalam pernikahan adat itu juga pun harus dipergunakan kambing, ayam, supi. Supi itu dia berguna untuk acara pernikahan adatnya itu, karena supi itu harus ditaruh dalam botol kaca untuk taruh di meja sebagai apa ya, istilah orang Oirata bilang susuamu, artinya air susu ibu. Pulau Kisar ini punya adat itu harus ada supi. Entah itu ada membuat sebuah kesalahan, harus supi itu taruh baru bicara sebagai satu perdamaian ya, supaya ketika sehabis masalah itu diselesaikan, supi itu diminum, berarti semuanya selesai. To inu tu marah ada to, inu tu tutupin hararu puru. Itu supinya biar siram di sini kita sama-sama minum. Ketika pernikahan orang nyumbang supi itu karena ketika mereka punya kita juga bawa sebagai imbalan kembaliannya mereka kepada kita. Ya. Jadi itu sepertinya saya kasih berarti mereka juga kasih buat saya ketika saya punya maksud mereka kasih. Kalau memang saya pergi saya tidak bawa apa-apa, mereka juga datang ketika maksud saya, mereka datang mereka tidak bisa bawa apa-apa. Supi itu selalu ada sebagai tanda untuk perdamaian. Hale, Ya, tapi apa mau? hal mau ono ahom nan hal mau no. Ini itu lah ini to hal mau perawatan tuh hal mau. Api, jangan tapi Kawan itu tumpai. Karena buat dia apa bicara hal mau to, apa tuh lima to no to no pai. ya, To tawan urion atau no pai. ya. Ya. Pernikahan kami sebetulnya tahun ini kami lakukan atau kami selenggarakan, tapi karena kondisi Bapak Agus sebagai orang tua kami dalam keluarga dalam keadaan sakit, sehingga beliau diantar ke Ambon untuk dalam proses perawatan. Jadi kami keluarga sementara menunggu dan sudah mungkin keterlambatan, jadi tidak bisa lakukan tahun ini. Jadi kami sepakat untuk menunggu Bapak Agus kembali dan tahun depan 2014 baru kami lakukan nikah adat kami. Itu adalah kesepakatan kami sebagai keluarga yang ada di sini. Oh, jadi kalau tidak
tidak ada jubir, tidak akan bisa melangsungkan juga perkawinan nikah adat itu. Itu yang duduk di depan itu yang kalau dalam keluarga ini yang biasanya duduk di adat-adat untuk bicara sebagai jubir ya. Jubir dalam keluarga ini. Seperti Bapak Agus. Itu yang tempatnya harus duduk di depan. Kami ini kan adik-adiknya harus di belakang ya. Kita kan menghargai kakak harus duduk di depan. Mira na patanata na tina na mire na. Tina na mire ha. Atama tu rarasone kira-kira panu ho. So iya na pita bepe mire na soton yan ito. So na uso lur sa na ne hiren to ni nauni ha. Ai tina luku eneron tiye. Uremete niro sapti na yalyo luku he na yalyo ne. Jadi itu diibaratkan perahu itu 5 orang itu yang paling kiri itu dia bahagian depan. Sedangkan yang kedua dari kiri itu dia bahagian tengah, dia yang jaga ruang kan, jaga timba-timba ruang gitu. Lalu yang tengah yang itu ketong tempat itu ketong ini yang jurumudi. Sedangkan dua yang di kanan itu nah mama dan papa orang sebagai orang tua pelindung penasihat begitu kan. Nara rabu purutong toro inte umare tua tatale tinte tutu penau. Itu memang 5 tokoh adat yang sudah dituakan. Jadi semua komponen yang ada di Oirata Timur Barat ini sudah sepakat untuk tetapkan dorang. Jadi sebelum struktur pemerintahan itu diatur seperti yang ada, ketika Belanda masuk dulu baru pemerintahan itu ditata seperti ini. Tapi dulu itu negeri diatur oleh 5 besar itu. Tidak ada pemerintah. Jadi 5 kursi ini yang pimpin negeri 2 negeri ini. Iya, Kawara. Kecil bagaimana? Kau itu. Ari rehado itu. Pagi. Come ver. Come ver. Vere. Oh. Sebenarnya orang datang, saya pakai kunci lah. Kita tekan di situ. Masa betan di muka bang. Saya masuk ke SD itu tahun 69. Nah, jadi 70-an ke atas itu, sekitar itu, burung melarang. Pada saat kita sekolah di SD, itu dilarang. Kalau siapa yang berbahasa Oirata di sekolah, dia taruh cili cabai merah itu, taruh di mulutnya. Itu kalau kita lihat
Kalau ketong terlalu suka berbahasa, nanti apa itu ketong agak kaku begitu barangkali. Jadi guru-guru itu larang di sekolah itu tidak boleh pakai bahasa daerah. Ngomong apa pakai bahasa daerah tak? Siapa yang paling tahu? Yang mana yang paling tahu? Iya. Siapa yang bisa? Yang paling bisa. Siapa yang bisa? Sinilah, bicara dulu. Coba. Dampaknya itu buktinya seperti yang kita lihat sekarang itu bahasa Oirata itu hampir-hampir hilang. Perkenalkan diri pakai bahasa itu. Pakai bahasa Oirata. Kayaknya bahasa Oirata sudah ya hampir hilang. Ya, satu apa? Dua. Tiga. Memang mereka mengerti, tapi mau ucap kayaknya kaku. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124.
6, 7, 8, 9, 10. Bahasa Wirata itu bahasa orang mati. Nah, di situ orang pemuda sekarang, generasi muda sekarang ini, dong merasa hina dengan perkataan itu, lalu mulai ikut umum, lalu bahasa Indonesia. Dan bahasa Wirata itu ditinggalkan. Sebab menurut pengamatan beta, bahwa bahasa ini kalau tidak dibangunkan, berarti jangan banyak. 10 tahun mendatang hanya sisa sepanggal. 20 tahun mendatang seng ada. Akhirnya salah satu budaya yang kemarin-kemarin baru kita lepaskan itu, dia tidak ada lagi. So kalau tidak belajar berarti akan hilang bahasa itu dengan sendirinya. Belajar dari orang tua-tua yang sudah tua-tua, ya artinya orang sudah biasa dengan bahasa-bahasa tuturan adat saya seperti kemarin itu. Kita juga khawatir jangan sampai satu ketika bahasa ini jadi menghilang. Sebab itu adalah bahasa leluhur kita. Jadi kita sebagai generasi muda sekarang ini, kita harus bangunkan yang lama supaya yang hari esok itu dia bisa ada bahasa Wirata. Memang sebetulnya itu muatan lokal itu harus ada bahasa Wiratanya, tapi karena materinya tidak ada dan memang ucapannya sulit, guru juga tidak bisa mengajar bahasa Wirata di sekolah. Mele harara sai siara tanah mutunito. Tanah mutunito artinya serahkan buat bapak om. Walaupun dia subetul, ini subetul, sedangkan ini malam. Penulisan ini belum sempurna, tidak ambil dari sisi yang lain, tapi artinya kehidupan hari-hari. Fotografi itu sebenarnya itu dimulai dari kebutuhan akan dokumentasi bahasa itu sendiri. Cuma dalam sebuah penelitian itu sebaiknya kita tuh nggak cuma berhenti sampai dokumentasi. Kenapa? Karena kalau udah selesai dokumentasi, lantas apa? Kita nggak meninggalkan apa-apa untuk masyarakat Oirata di sini. Tani ria tawan tani ria na ante halamarane tele kitana marane nok nasi nara on hala uha itan lainnya itu no
Ani lau sanati aiti ina ate wata ina. Kalau sulit tidak apa-apa, sambil pelan-pelan baca lagi. Barangkali itu bisa dibukukan. Kalau diketik, saya kira walaupun susah-susah bisa ditukar. Tahu bisa ditukar. Tapi oleh karena ini dia bersangkutan dengan kita punya mungkin tulis-menulisnya. Jadi ada kalanya ya untuk kita tulisannya kurang bagus, pasti kurang dimengerti oleh pengusaha. Ada banyak diskusi dan masukan dari mereka gitu. Jadi pada intinya mereka semua sudah sangat peduli dengan bahasa mereka, sudah sangat begitu inginnya untuk mulai menulis dalam bahasa mereka. Ani sirusi akau ranaye ante ina telira kiriheha anu tu. Bahasa Oirata memang masih kuat, orang-orang Oirata masih punya dasar yang kuat untuk menggunakan bahasa Oirata dan mereka masih bangga berbahasa Oirata. Nah, itu menjadi salah satu alasan. Justru karena orang Oirata bangga berbahasa Oirata, maka program ini bisa dengan cepat diserap oleh masyarakat Oirata, karena dengan adanya huruf-huruf tersebut yang merupakan hasil dari orthography development ini, mereka bisa menulis dengan menggunakan bahasa Oirata, mereka bisa mengumpulkan dongeng-dongeng yang mungkin tercecer atau yang mungkin mulai terlupakan, atau legenda-legenda tentang sejarah Oirata ini sendiri, kemudian itu bisa dibukukan, bisa diterbitkan, dan kemudian bisa diajarkan ke anak cucu mereka gitu. Kalau itu memang sudah menjadi sebuah buku, berarti itu sudah bisa menjadi pegangan buat generasi-generasi mendatang. Ani na oo ani ha ita ahu. Wau dana wau pie wasyan itu. Sana na kita ini anu tu na kiri. Menggali sesuatu yang lama itu tidak gampang. Biar semua mati tapi dia akan hidup kembali.